are prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. Yo guys, selamat sore guys. Balik lagi sama gue di SMC guys. Jadi hari ini akhirnya setelah lama nggak ngevlog ya guys ya. Nah, gue mau ngevlog lagi sore ini guys. Kita perjalanan ke Bogor seperti biasa. Karena kemarin-kemarin ya gitu deh guys, lagi hujan-hujan terus. Baru beberapa hari ini gue lihat sorenya udah kondusif lagi, makanya baru mulai ngevlog lagi gitu. Gue terakhir ngevlog kapan ya? Ada kali guys, sebulan yang lalu. Karena ya itu guys, kemarin tuh awal Desember hujan terus. Kalau sore, kalau pagi gua sulit. Soalnya sekarang pagi juga lagi macet-macet terus, jadi gua males merekam macet-macetan di jalan. Tuh ini aja macet tuh sore. Tapi ya kalau sore kan relatif ya, kadang macet, kadang lancar. Kalau pagi tuh udah pasti macet terus. Gue udah 3 hari ini macet terus kalau pagi. Kalau sore kemarin-kemarin hujan. Makanya sekarang lagi cerah lagi, gue pikir ngevlog lagi aja lah, udah bisa record lagi. Soalnya gue kalau musim hujan susah guys. Gimana kadang gue dari kantor pulang belum ke parkiran juga udah deras. Gue mau nge-record gimana? Yang ada kamera gue langsung konsleting ya gitu ya. Ya mudah-mudahan di sore hari yang cerah ini kita tidak terkena kemacetan ya gitu ya. Kadang suka macet aja nih di Ramayana Ciputat ya. Apakah di bawah kan macet kan guys, tapi ini mendingan sih, yang penting macetnya nggak nyampe atas ini. Terus sebenarnya tuh 2 hari di dalam 1 bulan ini tuh gua nggak ngevlog. Sebenarnya kemarin tuh gua 2 kali gua ada sempat ngeluangin waktu guys buat ngevlog, tapi soundnya error. Aduh, gue juga nggak ngerti. Ini juga gue nggak tahu nih apakah record kali ini bakal ada suaranya apa enggak ya. Kalau nggak ada paling gue musikin lagi guys. Jadi kemarin tuh gue ada 2 file recording ya, biasalah jalan pulang kayak gini. Cuma soundnya error ya guys ya. Gue nggak tahu ini mic-nya apa kemarin ketekan apa gimana gitu. Gue kemarin kan pakai jaketnya yang ini guys,
yang tebal, dia nutup sampai leher gitu. Jadi kayaknya si mikrofonnya kabelnya ketekuk apa gimana gitu guys, pokoknya kayak keresek lah, terus tiba-tiba nggak ada suara sama sekali gitu recordingnya. Jadi ya sudahlah. Terus terkait si Suru, waduh, gua sebenarnya mau kontenin dia sih ya, si Satria F itu. Gue di video yang restorasi itu sampai ada yang nanyain gitu kan, bang mana lanjutan restorasinya gitu. Gue mau nonton, udah nungguin. Terus ada juga yang bilang ini motornya ini mah bukan restorasi bang, tapi motor lu masih bagus, ini mah cuma berdebu doang katanya. Ya cuma di situ gue udah jawab di komen sih guys. Posisinya apa namanya, motor itu sekarang lagi mangkrak kayak guys ya, mandek. Kemarin kan sempat bisa hidup ya guys ya. Gue tuh sampai apa namanya, sampai sempat bawa dia muter-muter gitu. Cuma itu memang kendalanya itu perkaranya di ban ya guys ya. Bannya udah jebol, harus ganti sama ventil-ventilnya, ventil tubelessnya kayaknya ada masalah di ventil tubelessnya. Sama bannya juga kan udah lama tuh. Dia itu dari gua baru beli guys, Satria F itu kan 2013. Gua tuh pakai ban standarnya tuh cuma 6 bulan lah. Habis itu langsung gua ganti tubeless. Nah itu mungkin dari 2013 pertengahan sampai sekarang itu ban belum pernah ganti lagi. Gue ingat banget, gue cuma ganti sekali FDR Gen Z. Nah itu sama ini ya, motornya kan dulu dipakai sama adik gue kuliah kan. Nah itu sampai sekarang belum ganti gitu. Kayaknya udah parah sih, mungkin karetnya juga mungkin udah apa namanya, udah botak, terus udah apa sih guys namanya, getas ya, udah getas. Jadi ya udahlah, ban depannya ini masih aman sih. Motor itu sekarang ada di rumah nyokap gua guys, mangkrak. Di starter elektrik susah. Dulu tempo dulu tuh udah sempet dibenerin dinamo starternya, cuma iya cuma dibenerin bagian dari dinamo starternya gitu guys, bukan diganti baru. Makanya rada-rada, jadi tuh kayak dia harus disela dulu gitu. Dan itu untuk hidupnya tuh butuh kadang gua 15-20 menit dia baru mau nyala. Si Satria F itu kayak gua waktu baru mindahin dari rumah nyokap, dari rumah gua ke rumah nyokap, itu motor gua nyalainnya aduh gila, sampai keringetan gua 20 menit gua sela-sela nggak nyala sampai akhirnya nyala gitu. Cuma karena bannya udah gembos, udah nggak tertolong ya guys ya. Gua pompa sama aja, gembos terus, udah nggak masuk gitu anginnya. Ventilnya juga bermasalah, makanya memang harus ganti ban sih, terutama ban belakang. Kalau ban depan masih bisa tuh, masih bisa dipakai jalan,
belum gembos, cuma udah botak doang. Tapi kalau ban belakangnya udah gembos lah, pentilnya udah jebol kayaknya. Jadi ya udah. Mungkin bulan depan, tahun depan, Januari. Sekarang kan Desember, sekarang tanggal 20 Desember nih guys, gue nge-recordingnya tanggal 20 Desember. Januari insya Allah mungkin udah bisa ngevlog pakai si Puro itu ya guys ya, si Satria Terbengkalai itu. Nanti akhir bulan mau gue benerin sih, akhir bulan mau gue benerin. Terus ya nanti dibenerin lah pokoknya. Pengen gue ganti bannya gitu. Gue yang penting sih motor itu nanti bisa jalan dulu, setelahnya baru kita rapihin ya guys ya. Entah dia bisa menjadi lebih proper apa enggak ya, mudah-mudahan sih bisa. Buset guys, ini macet kalau sore tuh di sini. Tapi ini tuh kadang-kadang juga kosong. Ya ini akhir tahun, bentar lagi tahun baru ya guys ya, 2024, sekitar 11 hari lagi. Jadi ya nanti guys doain aja akhir bulan gue bisa mengganti bannya si Satria F2 ya guys, biar kita bisa pakai jalan gitu. Pertama itu aja dulu, bannya aja dulu biar bisa jalan. Nanti kalau yang lainnya nyusul lah, berjalan gitu, bertahap. Karena kan itu sebenarnya waktu pas bongkar mesin waktu itu tuh dibilangin juga itu, katanya sih ketengnya udah harus diganti, terus tensioner ya biasa lah Satria F, apalagi sih penyakitnya gitu kan. Katanya itu ya udah harus diremajakan gitu, sama packing mesin gitu kan, packing oli itu kalau bisa ya diremajakan karena udah lama, udah banyak detas gitu. Ya gue nggak tahu itu bener apa enggak, karena kan itu dari waktu itu kan gue cuma pengen ngopot knalpot gue aja ya, cuma karena udah nyangkut makanya harus dibuka headnya gitu, harus turun mesin. Ya kata mekaniknya sih sambil dilihat-lihat sih kayak gitu, kalau bisa diganti aja kalau udah lama mah gitu. Iya nanti pelan-pelan sih, nanti mungkin kita akan dicek lebih ya guys ya terkait motor itu. Yang penting sih awal aku mengganti ban dulu biar bisa jalan, setelahnya baru kita kondisikan dia mau dari apa dulu gitu. Yang penting sih gue pengennya nanti mesin sehat dulu gitu kan, tapi ya paling nanti jalan terus ganti oli dulu, kayaknya harus ganti oli, kayaknya dia harus ganti oli dulu ya. Habis itu baru kita pakai buat ini ya guys, buat konten ya, baru bisa kita pakai jalan gitu. Gue juga sebenarnya udah kangen sih guys mau pakai motor itu. Ya
sama itu guys, pajaknya. Dia platnya habis bulan Desember ini, jadi tahu dah nanti. Gua mau gosok kaleng tapi dia lagi nempel knalpot racing guys, kan harus gua copot dulu. Belum leluasa juga sih itu buat dipakai jalan, karena gua pernah guys ke Samsat waktu itu. Waktu kaleng yang pertama gua ke Samsat 2018, gua lagi pakai knalpot yang CLD kompetisi, suruh balik lagi gua sama tukang gosoknya, nggak bisa digosok kalau pakai knalpot racing gitu ya. Ampun gue. Jadi waktu itu gua tukar dulu, untung waktu itu knalpot orinya masih ada. Nah akhirnya gue tukar kan ke knalpot ori buat bisa gosok. Nah semenjak pakai knalpot ori itu, motor gue udah ya akhirnya lama nggak dipakai lah, sampai mangkrak, sampai nempel akhirnya itu yang kemarin knalpotnya, sampai harus dibubut. Jadi ya ini juga gue lagi memikirkan gimana caranya itu nanti bisa digosok itu knalpotnya, mungkin ganti dulu apa gimana, tahu dah. Harus dimodalin lagi dong, karena knalpot standar gue udah nggak ada, udah patah, udah jebol ini bautnya. Ya ampun, bener-bener. Ya, yang penting mah bisa jalan dulu aja lah, gampang lah, nanti gue tukar knalpot lah. Terus paling gue tukar pakai dulu sama punya adik gue. Adik gue juga ada soalnya guys, Satria F itu juga, cuma beda warna doang sama punya gue. Ntar paling tukar pakai bentar, gosok baru ntar tukar lagi knalpotnya. Aduh, yang penting bisa digosok dulu ya guys ya, perpanjang kaleng sama pajak. Itu kemarin gua cek sekitar 500-an. Pajak tertunggaknya 2 tahun lah, karena motornya emang nggak dipakai, ngendron aja itu di rumah mangkrak gitu. Tapi karena ini udah habis ya, dan niat gue mau dipakai lagi, nanti kita kondisikan ya guys ya. Kondisi si Devi ini juga memprihatinkan guys ya. Devi ini waktu itu kampas rem depan belakang habis. Wah, gua susah dah ngeremnya, bunyi krosok kayak aduh, kata gua. Terus apa namanya, ban depan juga udah benjol. Parah guys, ini bulan kemarin. Sayangnya gue nggak ini sih, harusnya gue ini ya, gue record sih, gue lihat, gue ceritakan kondisi si Devi. Makanya ini kemarin posisi baru penyegaran nih si Devi guys. Penyegarannya ya itu kampas depan belakang udah ganti, terus gue ganti ban baru ini depan belakang. Gue masih pakai Maxxis,
udah gua ganti baru depan belakang, terus udah ganti oli. Ya pokoknya lagi enak lah sekarang, motor ini lagi enak-enak ini, karena ya itu baru ganti ban, baru ganti kampas depan satu, sama apa namanya, sama ganti oli. Ya itu kan video restorasinya baru 2 tuh guys. Itu gua kayak punya utang ke penonton gitu, ke kalian, ke viewer. Kayak ini nggak jadi-jadi gitu kan. Ya sebenarnya gue juga nggak mengira sih, responnya lumayan bagus gitu buat video pemula kayak gue. Ternyata banyak juga yang tertarik ya sama Satria F ya. Maksudnya dia motor yang menarik gitu bagi lumayan banyak orang. Padahal kan ya sekarang udah bukan zamannya sih motor itu, jujur aja. Dulu motor itu ngetop karena belum ada motor tangki dan motor fairing 150 cc gitu ya. Makanya Satria F tuh sangat merajai dulu. Itu tahun mungkin 2007 2009 tuh lebih lagi kayaknya. Sebenarnya masih sampai keluaran terakhir gue 2013 tuh itu masih cukup banyak ya peminat dari Satria F. Masih hype masih agak masuk gitu, meskipun di situ udah ada R15, Fiction udah di mana-mana, CB 150 udah di mana-mana. Tapi penggemar dari Satria F masih lumayan banyak gitu. Saat tahun 2013 2012 tuh masih oke gitu loh. Pas semenjak apa namanya keluar FUFA ya, itu baru tuh menohok banget sih pas FUFA itu. Gua ngeliatnya tuh kayak Satria F udah habis gitu. Ya motor ini tuh kayak udah habis masa gitu loh, karena sekarang jelas-jelasan anak-anak muda sekarang tentu akan lebih pilih motor-motor sport fairing 150 cc lah ya, kayak CBR, terus GSX, R15 gitu kan. Nah, anjay. Tuh, ini rombongan Satria F nih. 2 ekor doang sih, tapi gue serasa menjadi bagian dari mereka, coy. Nggak tahu ya, gue tuh ngerasa ya itu tadi semenjak FUFI hadir tuh ya Satria F udah habis gitu masanya gitu kan. Kayak Honda mau ikut bermain dengan Sonic gitu. Sonic juga bagus, tapi menurut gua ya motor Ayabu tuh sekarang benar-benar segmented loh. Rata-rata tuh penikmatnya mungkin orang-orang seumuran gue yang sempat ngedamin mereka di masa SMA, masa apa namanya, masa gue kuliah gitu kan. Ketika kerja baru bisa kesampaian, baru bisa kebeli gitu.
di saat mereka motor itu udah nggak hype gitu, udah habis masanya gitu. Tapi ya itu tadi, apa ya, orang pakai motor Ayago itu kayak cuma untuk kepuasan batin. Kalau sekarang kayak hobi yang benar-benar kayak gue yang memang penikmat Ayago dari dulu kan, seneng sama Satria F, terus ada lagi Sonic dari zaman Sonic yang pop sampai Sonic yang sekarang. Nah ya memang sedihnya itu doang sih. Kalau untuk dipakai jelas gak problem ya guys ya, karena senang-senang aja naik motor itu gitu, kayak kepuasan batin lah. Akhirnya kebeli nih motor impian gue zaman sekolah gitu kan. Tapi di sisi lain tuh kayak ya di pandangan banyak orang tuh yang tidak tidak hidup di masa Ayago itu motor cuma kayak motor bebek biasa. Kayak gitu sih. Jadi ya kadang sedih. Istilahnya tuh Satria F itu lu modif semahal apapun lu juga tetap harganya segitu aja gitu, harganya murah padahal tuh motor enak. Cuma ya kayak gitu sih. Nah kenapa gue bilang semenjak kehadiran Evo FI ya, sebenarnya bukan salah dari misal Evo FI hadir terus menjadi salah gitu, atau mungkin karena desain atau enggak. Nah, karena mungkin kehadiran Evo FI kayak udah too be late gitu, sudah terlambat gitu kan. Di saat motor-motor sport fairing 150 cc itu udah merajai gitu, CBR 150, GSX 150, terus R15 apalagi. Kehadiran Evo FI itu kayak udah terlambat aja gitu sih kalau menurut gua.